Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Nah, hari ini saya membuat video karena ada satu hal lagi yang menjadi kesaksian dan ini penting banget untuk kita ketahui. Karena ini juga merupakan hal yang baru bagi saya. Lah, gimana ceritanya? Oke, dengarkan videonya sampai selesai ya. Jadi beberapa hari yang lalu setelah makan sesuatu yang bersantan, terus kakak saya tiba-tiba perutnya sakit. Nah, terus kemudian dia mengalami buang-buang air selama 2 hari, nggak berhenti-berhenti, dan itu menyusahkan dia karena dia harus bekerja dan di tempat kerjanya itu toilet dan tempat kerjanya lumayan jauh, jadi bolak-balik itu sangat merepotkan. Akhirnya karena sudah 2 hari dan sudah minum beraneka macam obat, mulai dari obat warung yang dosis rendah sampai yang dosis tinggi, sampai diminum berkali-kali, sampai juga sudah makan daun jambu muda, tetap nggak mampet juga. Akhirnya saya mulai memberanikan diri. Memberanikan diri apa? Jadi sekitar 2 bulan yang lalu saya membeli buku ini. Wow, bukunya isinya bagus banget dan di situ ada beraneka macam tips-tips tentang pengobatan tradisional. Nah, akhirnya saya coba bilang sama kakak saya, nih minum ini. Apakah itu? Ini dia. Jadi saya menyuruh kakak saya untuk minum madu. Ya, madu. Terus kakak saya bingung, apa hubungannya buang-buang air sama minum madu? Saya juga nggak tahu karena saya terus terang belum pernah mencoba resep ini. Karena kan saya baru beli buku ini sekitar 2 bulan ya. Sementara saya ini adalah tipikal orang yang jarang sakit perut buang-buang air. Jadi bisa dibilang buang-buang air terakhir itu sekitar 1,5 tahun yang lalu. Dan sebelumnya lagi mungkin beberapa tahun yang lalu cukup jarang saya buang-buang air ya. Ya bersyukur. Nah, jadi terus terang resep ini belum pernah saya coba. Tapi karena mungkin sudah bingung juga ya, sudah makan daun jambu muda, udah makan beraneka macam obat, tetap nggak mampet juga. Akhirnya kakak saya, oke, sini coba sama dia diminum. Diminum sekali, 2 kali, 3 kali, dan pas minum yang ketiga itu perutnya katanya udah mulai enak. Dan akhirnya minum di malam hari, saat pagi perutnya sudah sembuh, sudah nggak buang-buang air lagi. Jadi waktu itu dia bilang dia minum tuh, saya lihat juga minum ini saya kasih baru ya, minum itu paling cuma segini nih. Nah, jadi mungkin berapa sendok ya, itu mungkin 5-6 sendok ya, 5-6 sendok sudah mampet. Wah, luar biasa banget kan. Jadi kalau pengen tahu isi bukunya itu seperti apa, yuk kita baca bersama-sama. Nah, jadi di buku ini di halaman 20 ada dijelaskan tentang diare. Wah, pas banget kan? Jadi Alkisah, ada seorang pria datang kepada Nabi dan berkata, "Saudaraku menderita sakit perut." Nabi bersabda kepadanya, "Beri dia madu." Orang itu datang untuk kedua kalinya dan Nabi bersabda kepadanya, "Beri dia madu." Pria itu datang untuk ketiga kalinya dan Nabi bersabda, "Beri dia madu." Pria itu kembali lagi dan berkata, "Aku telah melakukannya." Nabi lalu bersabda, "Allah mengatakan yang sebenarnya, tapi perut saudaramu telah berbohong. Biarkan dia minum madu." Maka dia meminumkan madu pada saudaranya dan kemudian saudaranya itu sembuh. Jadi dalam cerita ini, minum pertama dan minum kedua itu belum dosis yang sesuai. Jadi ketika dia minum yang ketiga kalinya barulah sembuh. Dan di sini juga menunjukkan bahwa dosis yang tepat diperlukan untuk menyembuhkan penyakit. Dengan kata lain, jika 1 sendok makan madu tidak menyembuhkan penyakit, maka minumlah lagi dan lagi dan lagi hingga diare berhenti. Cocok banget nih ya, sesuai dengan cerita kakak saya tadi kan, ketika dia minum yang kelima atau yang keenam, kemudian buang-buang airnya berhenti. Wah, ini informasi yang sangat berharga banget kan, karena ini saya juga baru tahu dan bukunya keren banget ini. Jadi buat kalian yang pengen tahu di dalam buku ini ada kisah apa aja, nanti juga sama seperti buku sebelumnya saya akan coba membacakan satu persatu yang sesuai dengan testimoni saya ataupun orang-orang terdekat saya. Atau kalau kalian gak sabar, beli aja. Nih, ini berharga banget. Wajib ada di rumah nih. Bagus karena menceritakan banyak resep-resep tradisional, resep-resep herbal
dimana misalnya seperti madu, habatus sauda, dan lain sebagainya. Oke, itu dia video saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya.